Baik, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada di penghujung tahun ini. Kami percaya atas rencana Tuhan dan kami mohon izin kiranya lewat ibadah, lewat firman yang sebentar lagi akan kami dengar, kami boleh semakin kuat dan kami mohon izin agar masuk tahun depan kami boleh semakin dipercaya oleh Tuhan hal-hal baru yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu kuasa-Mu terus bekerja, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya kami terima mujizat Tuhan, kami terima mujizat Natal. Amin. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan. Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat Natal. Puji Tuhan, coba lihat kanan kiri, bagikan senyuman, sukacita supaya saudara-saudara kita yang ada di kiri dan kanan kita juga boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, saya percaya kita ada hari ini sebagaimana kita ada karena Tuhan sangat baik dan Tuhan izinkan kita boleh sama-sama beribadah, merayakan Natal. Terima kasih Koinonia, terima kasih Pak Karim dan seluruh hamba-hamba Tuhan, keluarga yang memberikan kesempatan ini. Saudara, saya percaya semua yang terjadi tidak ada kebetulan, pasti Tuhan punya rencana yang sangat indah. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih. Jadi kasih itu sampai tidak dapat dilukiskan, karena begitu besarnya. Karena begitu Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Makanya mari kita renungkan sama-sama di slide yang ketiga tentang bahagia. Yuk nanya sama diri sendiri, bahagia gak sih kita? Kok gak jawab dengan mantap saudara? Di slide ketiga tuh ada tulisan bahagia. Nah ini saudara, coba tanya sama diri sendiri, bahagia gak sih saya? Bahagia dong ya saudara ya. Kitab Mazmur ada 150 pasal dan ayatnya begitu banyak sekali. Dimulai dari pasal 1 ayat 1 dengan kata berbahagia. Jadi Tuhan mau saudara dan saya menjadi umatnya yang berbahagia saudara. Jadi jangan dengarkan kumpulan orang fasik, pencemooh. Tapi kesukaannya apa saudara? Firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, akarnya itu merambat sampai ke mata air saudara. Maka di atas pohonnya mengalami musim yang berubah-ubah, tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena akarnya itu sudah menyentuh mata air, betul? Kalau saudara dan saya berpegang teguh sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saya percaya apabila kita melewati musim yang berbeda-beda, kadang-kadang ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, saudara tetap berdiri teguh dan saudara tetap dikatakan orang yang berbahagia. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau bicara tentang bahagia, saudara, tadi kan tanya sama diri sendiri. Sekarang para suami yang hadir hari ini, coba tanya sama diri sendiri, kira-kira istriku bahagia gak ya? Kok diam semua bapak-bapak ini? Bahagia gak kira-kira istrinya? Kira-kira anak-anak saya bahagia gak sih gitu ya? Kalau para istri yang datang juga tanya, kalau tadi tanya sama diri sendiri, maka sekarang kita harus bertanya pada diri kita juga, bukan hanya diri kita doang yang bahagia. Pasangan kita bahagia gak sih? Anak-anak kita bahagia gak sih? Betul ya saudara? Karena itu penting saudara, kita nih hidup perlu uang, perlu pekerjaan yang baik. Tapi lebih dari itu kita perlu yang namanya bahagia, sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara bahagia, saudara bisa bekerja lebih baik. Kalau saudara bahagia, saudara bisa memutuskan segala sesuatu dengan lebih baik saudara. Saya berjumpa dengan beberapa teman di Jakarta, mereka berkata begini, aduh sudah akhir tahun tapi kayaknya semuanya sia-sia ya. Pernah nggak dengar seperti itu saudara?
Ada orang yang mengeluh dan berkata begini, aduh saya udah berdoa tapi kok kayaknya sia-sia. Ada yang berkata lagi, Tuhan aku ini sudah sungguh-sungguh, aku sudah ibadah tapi kok kayaknya begini-begini aja gitu. Ada yang bilang bahwa sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh, tapi kenapa harus saya jalani sepertinya sia-sia? Saudara, saya mau katakan buat saudara, semua yang saudara lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tepuk tangan yang hebat, amin. Kalau engkau sedang melewati sebuah tantangan, pasti Tuhan ada punya maksud. Melewati tantangan itu ada maksud Tuhan di kemudian hari agar engkau belajar sesuatu. Saya ingat ya saudara, 16 tahun yang lalu ketika tadi Visia sharing English service, saya dan istri ninggalin pekerjaan, melayani Tuhan sepenuh waktu, jangan ikut. Karena nanti nggak ada yang duduk di situ, semua jadi pendeta di sini repot saudara ya. Nah kemudian jujur berkali-kali itu saudara, saya ada di posisi lumayan tinggi di pekerjaan saya, istri saya punya bisnis yang sudah jalan cukup oke. Dan kemudian lewat 3 tanda saudara. Lewat 3 tanda akhirnya kami memutuskan untuk tinggalkan itu semua. Setelah tinggalkan itu semua, kemudian kami melayani Tuhan sepenuh waktu. Merintis pelayanan dari nol, karena cuma kami doang, gak ada orang yang datang. Ini banyak loh saudara, tepuk tangan dulu yang luar biasa. Dari gak ada orang yang datang. Kemudian perlahan-lahan hidup terus berjalan karena sudah gak bekerja. Kemudian istri juga ninggalin bisnis, maka lama-kelamaan uang yang ada pada kami tabungannya habis. Oh masih ada barang, wah barangnya dijual saudara, perlahan-lahan dijual, lama-lama barang juga habis saudara. Karena kan gak enak kalau minta sama orang. Nah terus sampai akhirnya kami menjadi sulit sekali, susah sekali. Pada saat itu istri saya setiap hari dalam kesulitan itu masak, jadi masak apapun yang ada lah pokoknya. Kadang-kadang makan nasi sama tempe, tempe di sini mahal ya saudara, tapi kalau di sana murah saudara ya. Pokoknya semua aja dicoba masak ini, masak itu. Kelihatan sepele saudara, kelihatan sepele. Jadi jalanin kehidupan ini dan kemudian dilakukan setiap hari dengan damai sejahtera sukacita. Saya ini baru satu bulan belakangan ini baru tiba-tiba kayak Tuhan taruh di hati gitu. Kan anak kami yang pertama yang barusan nikah, jadi puji Tuhan saya ditemenin istri dan anak kedua dan ketiga ya. Kalau anak yang pertama sudah nikah dan puji Tuhan kami baru dengar berita baik juga kalau istrinya sudah hamil saudara. Nah anak yang pertama ini punya usaha kafe saudara. Jadi dia usaha kafe kemudian di pusat kota di Jakarta dan ada selain kopi ada banyak sekali makanan. Dan sering sekali orang-orang perkantoran itu datang makan di sana dan bilang makanannya oke gitu kan. Dan ternyata saya tuh seperti taruh sama Tuhan begini, bukankah seluruh resep makanan itu dari istri saya? Waduh saya bersyukur sekali puji Tuhan. Nah jadi bukan bermaksud untuk memuji dia, tapi memang betul itu dari semua resep makanan sosial media cafe atau SMC yang ada di Jakarta dan beberapa cabangnya, itu semua resepnya dari istri saya. Dan kemudian Tuhan taruh di hati gini, bukankah resep ini muncul ketika dulu kamu sulit? Kalau kamu dulu gak sulit kan makan di luar terus. Jadi gak masak gitu saudara. Karena sulit jadi setiap saat gitu. Makan apa adanya, coba masak ini, coba masak itu. Kadang-kadang ada yang berkati kami apa-apa, dicoba lagi masak. Sampai akhirnya resep-resep masakan itu kemudian menjadi menu makanan di sebuah kafe. Dan bahkan kafe ini puji Tuhan cukup berkembang gitu saudara. Nah dari sini saya mau sampaikan kepada saudara begini. Apa yang saudara lakukan sekarang tidak ada yang sia-sia, katakan amin. Mungkin kelihatannya sulit. Mungkin kelihatannya kenapa sih Tuhan kok kayaknya begini-begini aja. Belum waktunya. Matahari dan bulan menampilkan sinar di waktu yang berbeda saudara. Ada siang hari matahari menampilkan sinar, malam hari bulan yang menampilkan sinar. Meskipun bulan memantulkan tapi kan dia menampilkan kan. Jadi kalau saudara sedang menjalankan sesuatu dan kemudian saudara merasa bahwa kok orang lain bersinar kok saya biasa-biasa. Jangan berkecil hati, ada waktunya saudara juga bersinar. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, amin. Saudara ada kalimat berikut kita baca sama-sama. Bukan karena semuanya selalu berjalan baik. Ini bagus banget saudara. Yuk sama-sama sudah muncul ya. 1, 2, 3. Bukan karena semuanya selalu berjalan baik. Tapi karena ada Tuhan yang membuat kita mengerti kalau semuanya baik. Jadi bukan berarti semua itu selalu berjalan baik saudara. Bukan berarti semua itu berjalan selalu sesuai dengan apa yang saudara dan saya inginkan. Jujur ya. 11 bulan 23 hari, tanggal 23 hari ini ya. Jadi sudah hampir 1 tahun. Kita tidak menjalani kehidupan dengan penuh canda dan tawa tiap hari, betul nggak? Nggak mungkin kan setiap hari dari mulai Januari, Februari, Maret kita ketawa
terus? Kayaknya sih enggak lah, ada air mata di dalamnya. Ada sedikit-sedikit kekecewaan di dalamnya, betul ya saudara ya. Tapi coba perhatikan, kita ada hari ini karena Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita melewati setiap kekecewaan itu. Tuhan memampukan kita melewati setiap tantangan itu. Jadi kalau kita jalan kan pengennya kalau tujuannya ke sana itu kan jalannya mulus gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan ada tersenggol masalah. Harus ke kanan dulu. Jalan lagi tersenggol lagi masalah harus ke kiri dulu. Tapi Tuhan buat saudara dan saya mengerti bahwa kalau tersenggol ke kiri, tersenggol ke kanan, Tuhan pandang itu baik supaya kita menjadi kuat dan kita mampu melewati semua itu. Amin. Maka dari itu kalau ada masalah persoalan tetap harus berbahagia, bilang berbahagia. Coba lihat kanan kiri bagikan senyuman dong saudara. Haleluya. Joy to the world. Jadi Natal itu memberikan kepada kita joy, peace and hope. Damai dan juga harapan, betul ya? Ada sukacita, ada damai sejahtera dan juga ada harapan. Di dalam Tuhan ada selalu harapan buat setiap kita. Dan lewat waktu yang singkat saya akan sampaikan khotbah tekstual. Dan saya percaya ini pasti menjadi berkat. Namun sebelumnya saya rindu mengajak kita baca lagi satu ayat luar biasa. Yang saya percaya ini selalu kita dengar dan ini menjadi berkat. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini bicara tentang kasih, tentang love. Tentang kasihnya Tuhan buat setiap kita. Kemuliaan itu bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera itu bagian saudara dan saya. Makanya maaf saudara, kemuliaan itu tidak dirancangkan bagi kita. Manusia kalau terlalu dapat kemuliaan yang banyak, dipuji terlalu tinggi, banyak jatuhnya saudara. Banyak lupa gitu kan. Makanya selalu kita harus bilang begini, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk katakan sama-sama yuk. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Bagian saudara dan saya adalah apa? Damai sejahtera. Bahagia, betul ya saudara ya. Kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kebahagiaan di dalam hatimu, di dalam keluargamu. Dan khotbah tekstual diambil dari satu ayat. Saya percaya ini menjadi berkat, kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10, kiranya saudara ayat ini menjadi ayat emas saudara di Natal ini. Karena ini benar-benar saya yakin menjadi berkat buat setiap kita membangun apapun di tahun depan ya. Yesaya 41 ayat 10, baca sama-sama dengan suara keras. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu ayat tekstual ini adalah ayat emas untuk perayaan Natal Koinonia. Dan saya percaya ini menjadi berkat buat semua yang hadir saat ini. Menjadi berkat buat pelayanan Koinonia. Masuk tahun depan Tuhan akan bawa going to the next level. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Semakin berdampak, semakin menjadi berkat. Dan semua yang di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus juga menerima yang namanya berkat. Berkat tidak hanya bicara soal uang saja, tapi damai sejahtera, kebahagiaan, perlindungan. Dan tentunya juga berkat uang pasti, gaji. Yang namanya apa ya, kalau di bahasa Jakartanya cuan, itu semua Tuhan kirim ya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah dari ayat tekstual ini, saya akan sampaikan pesan yang pertama adalah janganlah takut. Ada banyak orang takut, takut sakit, takut mati, takut besok bagaimana, takut tahun depan bagaimana, takut nanti anak saya sekolah seperti apa, takut nanti kalau seandainya saya merencanakan ini gagal bagaimana. Dan iblis datang pakai rasa takut kita untuk menghancurkan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kelahiran Kristus, memberikan hidup kepada saudara, hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita lihat saudara, Lukas 2 ayat 9, 10 dan 11 sebagai ayat pendukung. Mari kita baca sama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
kesukaan besar, saudara. Natal itu membawa sukacita. Jadi kalau punya sesuatu yang baru, beli baju baru, ya nggak apa-apa, itu ungkapan rasa syukur kan. Tapi jangan itu yang menjadi terutama. Yang menjadi terutama adalah pastikan kita berbahagia tadi di awal. Pastikan jangan takut, maka harus ada sukacita di hati kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Saudara, kabar ini datang kepada para gembala. Dan saudara tahu pada zaman itu pekerjaan sebagai seorang yang menggembalakan kambing domba, maaf saudara, itu pekerjaan yang paling rendah. Di mana orang yang sudah tidak sekolah, tidak mengerti apa-apa, secara akademis dia udah bahkan tidak bisa mengerti, mungkin juga nggak mengerti bacanya seperti apa. Maka dia bekerja sebagai seorang gembala. Dan kabar ini datang kepada orang yang mungkin dipandang oleh dunia, orang yang sederhana. Maka kelahiran Kristus membuktikan bahwa dia lahir untuk semua lapisan. Dia lahir untuk kita semua. Bilang dia lahir untuk kita semua. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini saudara kalau pergi ke Holy Land, terus kemudian pergi ke Palestina. Di Palestina di daerah West Bank itu ada Bethlehem tempat lahir Tuhan Yesus dan ada Bet Sahur. Di situ ada gereja Padang Gembala saudaraku. Di situ tempat di mana kabar ini diterima. Nah dari sini kita belajar saudara, kalau bicara jangan takut maka bagian saudara just follow him. Bagian saudara dan saya adalah ikut Tuhan. Jadi follow him ini gimana ya? Ingatkan kita ini jangan terlalu banyak mikir, kalau mau ikut aja gitu saudara. Tuhan pasti bereskan semuanya. Mari kita baca ada kalimat yang saya percaya ini menjadi berkat dengan suara keras di slide berikutnya. Bahagia, yuk, bukan karena tapi karena, betul nggak saudara? Coba baca sekali lagi saudara. Bahagia bukan karena ketidakhadirannya masalah, tapi kehadiran Tuhan dalam setiap masalah kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Betul saudara? Saudara kita melewati 11 bulan 23 hari ada masalah. Kadang-kadang kepengen jalannya mulus, ada lagi masalah ini, masalah itu. Tapi saudara kalau dengar kalimat ini maka kita akan mantapkan hati kita bahwa Tuhan aku tidak takut lagi. Tuhan aku percaya masalah boleh ada tapi Tuhan tetap hadir dalam setiap masalah kita. Saudara manusia ini kepengen kan semuanya, apalagi kalau orangnya perfeksionis. Saya ini terus terang saudara, orangnya perfeksionis ternyata itu kekurangan saudara. Jadi kalau saya di Jakarta itu parkir mobil tuh harus lurus. Kalau mau khotbah saudara, staf yang nemenin saya, dia parkirnya miring, saya bisa mau khotbah gelisah hati saya saudara. Saking perfeksionisnya ya kan. Ini juga kelemahan sebenarnya. Saya tadi cerita ke Pak Karim, aduh Pak, saya ini rupanya mungkin jalan berapa hari ini karena banyak sahabat-sahabat yang baik ajak jalan. Saya agak kurusan saudara. Terus kemudian saya cari, bukan karena mereka ngajak makan, makannya banyak banget. Serius, tapi celananya agak melorot saudara. Saya cari sabuk saudara. Jam 2 siang kebetulan hotelnya dekat sama outlet apa lagi itu, Ontario Mills. Pasti di sini tahu semua Ontario Mills kan saudara ya. Saya cari bongkar 2 koper, nggak ketemu padahal saya merasa saya selalu menyiapkan semua dengan baik. Memang kemarin sebelum berangkat itu acara Natal tiap hari saudara. Jadi kayaknya ada yang kelewat, mungkin saya pakai lagi sabuknya kan. Jadi saya cari nggak dapat saudara. Jam 2 siang saya lihat, aduh katanya mau dijemput 2:30, kalau nggak jam 3. Ini kalau saya jalan ke Ontario Mills, waduh belum antri kan. Saudara udah tahu kalau hari-hari begini yang belanja kayak apa kan. Ya sudahlah saya jalan aja. Tapi ya puji Tuhan sampai di sini ada mujizat bisa pinjam sabuk dulu saudara. Makanya saudara lihat masih mantap sekali kan. Masalah tuh selalu ada aja gitu. Kita kan maunya perfect nih, semuanya harus mantap. Saya kadang-kadang bisa juga terintimidasi namanya orang perfeksionis kan. Kenapa ya saya kok bisa lu bawa sabuk gitu kan saudara. Kan kayaknya sebel banget kan. Tapi ya begitulah, kehidupan ini selalu ada aja yang mengganggu. Tapi jangan biarkan iblis mengganggu damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Tetap bersuka cita saudara. Karena Tuhan selalu ada di setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua saudara, setelah pertama tadi jangan takut. Yang kedua, janganlah bimbang. Ya katakan sama-sama dengan saya, jangan bimbang. Bilang buat diri sendiri, jangan bimbang ya. Jangan bimbang. Saudara kalau tadi takut sekarang bimbang. Bimbang ini bicara soal hati. Kita ini harus berketetapan hati. Yuk katakan sama-sama, berketetapan hati.
Kemana kecondongan hati kita? Saudara kalau sering lihat media sosial, TikTok, Reels, atau Facebook, yang video-video itu loh saudara. Kalau saudara sering lihat video masak, algoritma dari media sosial itu akan kembali menampilkan besok video masak juga. Coba pernah nggak kalau saudara lagi buka, lihat handphone gitu saudara, kemudian lihatnya video masak gitu. Nanti besok ketika saudara buka handphone lagi munculnya video masak. Kalau saudara sedang buka handphone lihatnya video motivasi, nanti besok kurang lebih algoritmanya akan mencari video-video motivasi untuk saudara lihat kembali. Nah, Goya ini bicara soal hati saudara. Algoritma yang kita lihat di sini itu bicara hati kita, benar nggak saudara? Kemana kecondongan hati kita? Kalau hati kita condongnya kepada Tuhan, saudara, maka apapun masalah yang kita ingat Tuhan. Apapun masalah yang kita ingat Tuhan, betul nggak saudara? Kalau kecondongan hatinya pada masalah, maka setiap hari yang kita bicarakan adalah masalah. Yang kita pikirkan adalah masalah. Mau tidur ingat masalah, mau makan ingat masalah, capek saudara. Bukan berarti tidak ada masalah, ada. Tapi kita percaya ada Tuhan yang membuat kita tidak bimbang, katakan amin. Ada Tuhan yang memampukan saudara dan saya berketetapan hati, amin. Mari kita baca ayat pendukungnya dalam Filipi 2 ayat 6, ayat 7 dengan suara keras. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah berada di tempat yang maha tinggi, mengosongkan dirinya, turun ke dunia, mengambil rupa hamba. Saudara pasti tahu dong kelahirannya Tuhan Yesus di Bethlehem tidak ada tempat penginapan, saudara dikatakan. Ya, tidak nyaman, tidak ditungguin mertua atau ditungguin ibu gitu ya saudara ya. Kan kadang-kadang kita gitu, aduh mau melahirkan di mana ya yang paling bagus kalau bisa begini begitu. Kadang-kadang maaf ya saudara, nggak nyaman sedikit kita sukanya komplain, kita marah, Tuhan gimana nih? Kalau Tuhan gak bisa ngatur, Tuhan turun saya yang naik. Kalau udah naik gak bisa turun loh saudara, bahaya. Ya, kita jangan komplain, bersyukur pada Tuhan. Dia membuktikan supaya kita gak bimbang nih, dia yang maha tinggi. Meninggalkan segala yang paling luar biasa, turun ke dunia, mengambil perjalanan yang sangat sulit. Saudara tahu kalau baca itu ya, bahkan kalau lihat dalam kisah Alkitab cukup panjang, saya cerita singkat saja. Mau lahir udah sulit. Udah begitu harus mengungsi, dikejar saudara. Mengungsinya ke Mesir. Jadi kalau pergi ke Mesir itu di Old Cairo, ada tempat namanya kan rumah keluarga kudus. Ya saudara di sana. Itu perjalanannya berapa panjang saudara, lama sekali kan. Saya ingat tuh kalau pergi sama peserta naik, kadang kan ada yang naik bus. Ya kadang naik pesawat tapi tetap mesti ada yang naik bus. Aduh udah pegel nih katanya saudara. Naik mobil berapa, ini gimana jalan kaki sekian lama. Tuhan rela, karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Maka bagian saudara dan saya adalah count on him. Andalkan Tuhan. Jadi supaya nggak bimbang gimana? Andalkan Tuhan. Jadi kayak seorang anak menggenggam orang tuanya punya tangan kan. Di mana-mana digenggam terus. Diandalkan terus gitu saudara ya. Kita pun demikian. Andalkan Tuhan saudara. Memang kadang-kadang ada masalah, tapi kalau kita andalkan Tuhan pasti aman. Ada kalimat berikut, kadang penerbangan penuh goncangan, tapi bersama Tuhan pendaratannya aman. Kalau winter gini naik pesawat kan banyak tergoncang-goncang saudara ya. Saya dulu sekali kalau nggak ngerti itu saya suka berusaha untuk harus mengeraskan badan begitu saudara. Ternyata habis itu pusing. Coba kalau lagi ngadepin turbulensi, terus saudara berusaha untuk melawan, pusing habis itu. Tapi kalau saudara menghadapi yang nama turbulensi, terus saudara tenang saja berdoa, ya sudah dia ke kiri ya kita ke kiri, ke kanan ya ke kanan ya gitu saudara. Pokoknya santai aja saudara, betul? Maka setelah selesai turbulensi itu, kita tenang hatinya, nggak capek, nggak sakit kepalanya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita menjadi bimbang karena kita mencoba untuk melawan, lewati saja apa yang Tuhan percayakan. Karena yang namanya masalah tidak akan lama-lama bertahan menyerang orang yang dikasihi Tuhan. Masalah boleh ada, Tuhan ada dalam setiap masalah yang kita hadapi. Turbulensi boleh ada, pendaratannya aman dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang hebat. Turbulensi boleh ada, tapi ujungnya adalah kemenangan buat saudara dan saya. Amin.
apa yang dipandang rugi oleh dunia, tapi di dalam Tuhan ada sesuatu yang akan Tuhan berikan. Yang terakhir, waktunya pas kayaknya. Yang terakhir saudara adalah Tuhan meneguhkan. Jadi kalau tadi jangan takut, yang kedua tadi apa saudara? Jangan bimbang. Nah kalau sudah nggak takut, nggak bimbang, masuk tahun 2024 apa ini? Tadi satu ayat emas tadi kan, yang saya bilang satu ayat emas khotbah tekstual. Minta Tuhan meneguhkan apa yang sudah Tuhan percayakan buat saudara. Baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang pengusaha, sebagai orang yang melayani Tuhan. Tuhan, aku minta Engkau teguhkan apa yang Engkau percayakan ini. Supaya masuk tahun 2024, saya taruh hidup saya untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Tepuk tangan yang hebat. Mari kita lihat Lukas 1, ayat 31 dan 32, ayat yang terakhir. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, ketika firman Tuhan datang kepada seorang yang bernama Maria. Kenapa harus Maria sih? Enggak yang lain, karena Maria dipercaya Tuhan. Sederhananya seperti itu. Betul? Yang kedua, kita bacanya enak. Wah, enak ya, Maria dipercaya Tuhan. Coba jadi Maria zaman itu, gak stres tuh saudara. Gak gampang. Tapi Tuhan meneguhkan. Tuhan meneguhkan. Sehingga Tuhan sudah pilih Maria dan kemudian Tuhan meneguhkan. Dan Maria kuat untuk melewatinya. Kita yang baca dan merayakan kelahiran Yesus ini kan kayaknya wah sukacita, betul ya saudara ya. Kita merayakan, kita tukar kado, dapat semua padahal Tuhan yang menderita saudara. Tuhan menderita lebih dulu karena mengasihi kita, betul saudara. Nah kita lihat bagaimana Tuhan meneguhkan sehingga Maria mampu menjalankan tugas itu, betul nggak? Nah sekarang kita minta Tuhan teguhkan, apa yang Tuhan percayakan sekarang buat kita. Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus teguhkan supaya aku mantap menjalaninya. Saya dengar tahun depan Koinonia ada satu tempat lagi ya Pak. Kita berdoa lagi Tuhan teguhkan sehingga jalankan lagi dengan luar biasa. Ini yang dimaksud. Saudara pekerjaan, bisnis, minta Tuhan teguhkan. Maka saya yakin akan ada banyak hal yang luar biasa yang saudara lihat dan saudara akan alami. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Baik saudara, saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik, kita akan berdoa bersama-sama. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan satu kesaksian. Saya boleh minta Visya? Belum nyanyi ya, nyanyinya nanti, ini kesaksian saja. Puji Tuhan saudara, ini Visya, anak kami yang kedua, dia bekerja sambil kuliah. Jadi usianya sekarang berapa? 20 tahun. Jadi dia kerja sambil kuliah, tahun depan lulus kuliah dan dia juga melayani Tuhan. Saudara, waktu kami meninggalkan pekerjaan 15 tahun yang lalu, ya boleh minta diiringi di D Pak, terima kasih. Berarti Visya umur 5 tahun, betul? Saya waktu sulit, saudaraku yang terkasih, saya bisa tahan. Waktu saya lihat istri saya sulit, saya juga sedih, tapi kami berdua bisa tahan. Tapi ketika melihat anak-anak sulit, itulah yang kami gak bisa tahan. Betul, ayo orang tua yang datang pasti tahu ya. Kalau kita sulit, kita masih bisa lewatin, ya tahu saudara. Suami istri sulit, udahlah masih bisa. Tapi begitu lihat anak-anak sulit, aduh sedihnya tuh lebih dalam saudara. Jadi kami harus karena bukan kehilangan ya, karena memang hidup harus berjalan, jadi satu persatu dijual. Akhirnya dari mulai mobil dijual, akhirnya rumah dijual. Dan saya ingat banget kami harus pindah di tempat, ada sebuah rumah yang waktu kerja saya sewakan untuk beberapa full timer dari daerah datang untuk mereka tinggal. Dan saya harus minta maaf sama mereka, maaf kami harus masuk di situ karena sudah gak ada rumah, saudara. Sulit sekali. Dan ya sebelum lanjut, saya juga thank you istri saya di tengah kesulitan tetap ada bersama-sama dengan saya. Itu penting saudara. Jadi wanita diuji kesetiaannya adalah ketika sulit sama-sama. Kalau pria ketika lagi bahagia, senang, diberkati luar biasa tetap sama-sama. Nah itu tuh harus diuji ya saudara. Nah terus
Kamar sederhana sekali. Sederhana sekali sampai saya ingat Visya sama Via tidur di itu ya spring bed yang di lantai saja, kamarnya kecil dibagi dua karena ada kokonya tidur sama mama saya, terus mereka berdua jadi satu kamar dibagi dua gitu saudara. Sederhana sekali. Terus mereka sering lihat, mereka bilang begini buat saya bahwa Papa Mama kapan ya kita punya rumah yang bagus lagi kayak dulu, katanya gitu saudara. Aduh, rasanya gimana hatinya saudara. Itu rumah udah saking kecilnya, kemana-mana dekat saudara. Mau ke kamar mandi dekat, mau kemana dekat. Rumah mewah sih, mepet sawah saudara. Tahu mewah ya, mepet sawah. Maksudnya kecil dekat sawah rumahnya. Satu ketika Visiani datang ke kamar kami. Terus dia bilang begini ke saya. Papa, Mama, kapan kita punya rumah yang bagus lagi? Visya pengen kalau boleh punya kamar yang bagus. Bukan kayak dulu aja tapi kayak saudara-saudara yang lain kan kayaknya kamarnya bagus. Udah lama lagi gak pernah naik pesawat. Sampai mereka lihat pesawat, dulu kok kayaknya jalan-jalan terus sekarang. Naik pesawat aja gak pernah, jalan-jalan gak pernah, hidup susah sekali gitu. Ke sekolah saya ingat waktu masih kecil juga jalan kaki sampai keringetan. Wah saya hancur sudah, jujur. Waduh saya merasa Tuhan apa ini saya salah ya? Apa saya salah ini melayani Tuhan? Kok sampai hancur begini? Sampai kalau hidup kami udah gak ada mobil, gak ada rumah sampai hancur sepertinya apa salah gitu. Udah begitu kami masih mau menyerah nih, menyerah lagi, mau mengalah gitu. Gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Tapi kami melihat anak-anak susah Tuhan. Rasanya itu gak kuat sekali, gimana ya Tuhan. Wah saya sedih sekali saudara, saya sedih banget. Kemudian di tengah sedih seperti itu, jujur saya juga manusia biasa. Saya demotivasi habis saudara. Berada di titik terendah. Saya bilang buat anak saya Visya, ini ungkapan pada saat itu dan benar-benar setulus hati karena memang saya udah merasa gimana ya, udah gak kuat gitu. Papa dulu waktu kerja punya banyak polis asuransi. Saya bilang begitu ke dia. Dan saya juga heran anak ini kok bisa mengerti aja gitu. Terus saya bilang Visya kalau Papa sudah gak ada. Ini bicara begini dalam keadaan hancur. Saudara pasti pernah mengalami yang namanya udah gak tahu berbuat apa sampai akhirnya udah pikir udah mati aja deh. Begitu saudara. Kalau Papa nanti gak ada. Karena saya merasa menyesal juga ini kok kayaknya mobil beberapa udah gak ada. Rumah gak ada, kok kayaknya semua yang bagus tuh gak ada gitu saudara. Habis semuanya. Perhiasan juga udah dijual, udah habis. Ya yang masih punya adalah polis asuransi, udah itu aja. Saya bilang Visya, kalau Papa gak ada nanti Mama bisa belikan rumah yang bagus nanti buat kamu. Terus dia tanya ulang ke saya, maksudnya apa Pak? Papa punya polis asuransi, Papa tahu kamu susah, semua susah, Koko susah. Semua susah, Papa sedih banget. Saya nangis pada saat ngomong itu saudara. Kalau Papa nanti sudah gak ada uang pertanggungan dari asuransi itu yang nanti bisa beli rumah yang baik. Kamu nanti bisa punya mobil lagi ya nak. Saudara tahu apa yang dia lakukan 5 tahun? Dia peluk saya, dia peluk mamanya dan dia bilang, jadi Papa harus meninggal dulu. Gak jadi deh Pak. Iya, gak jadi. Aku tinggal seperti ini. Aku tinggal seperti ini gak apa-apa. Kami berenam, kamar mandi satu harus antri kalau mau pergi cuci baju ya di situ. Nah, jadi kalau bilang sulit, ini mengalami sulit benar-benar saudara. Nggak punya apa-apa. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Sekarang sih mungkin TV, saya sering bikin video pakai TV, TV-nya kayaknya banyak. Dulu TV cuma 14 inch karena semua udah dijual. Akhirnya ada orang yang kasihan kasih TV 14 inch, itu pun nggak pakai yang kabel apa sih, kabel vision atau gitu-gitu enggak. Jadi pakainya antena. Jadi kalau kami mau nonton kadang-kadang ada hujan, saya keluar dengan tongkat saudara. Sudah, Mah, udah masih hujan nggak? Hujan di luar, hujan TV, hujan dua-dua saudara. Sulit sekali hidup. Tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting ada Papa, ada Mama. Aduh saya sedih sekali saudara. Terus saya bilang ya Tuhan kalau anak ini aja, dia merasa papanya yang lebih penting, padahal maaf. Jujur waktu saya sedang susah saya agak emosi tinggi juga. Kadang-kadang juga agak marah-marah juga saudara. Ini kalau lihat lembut begini tapi kalau marah juga keras ya kan saudara. Tapi kok gak sempurna ini kok anak saya lebih memilih tetap papanya ada biar hidup susah gak apa-apa.
Lah saya gimana Tuhan? Saya akan terus taruh hidup saya untuk menjalankan pelayanan ini meskipun sulit. Jadi jangan lihat sekarang puji Tuhan lah gitu ya, meskipun ya begini tapi sudah lebih baik jauh dibanding dulu. Orang lihatnya sekarang. Wah enaknya jadwal di mana-mana, lihatnya sekarang, dulu mana nggak ada satu orang pun yang kenal saya saudara. Siapa yang kenal namanya Victor Abraham, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bahkan undangan nggak pernah ada. Hidup sulit sekali. Tapi cerita ini kiranya menjadi berkat. Seorang anak kecil 5 tahun berkata, yang penting papa ada biar hidup susah nggak apa-apa. Bisakah kita ngomong begitu? Tuhan, aku taruh hidup untuk Engkau Tuhan. Yang penting ada Yesus. Saudara akan lihat pendaratannya aman saudara. Turbulensi boleh ada, tapi pendaratannya aman. Masalah boleh ada, ujungnya kemenangan buat setiap saudara. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Tuhan yang ajaib sanggup memulihkan keadaan saudara dalam tangan-Nya. Seluruh hidupku tak akan, jangan pernah goyah saudara. Mari pejamkan mata saudara. Beberapa saat Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Adakah hal-hal yang engkau doakan selama ini, tapi sepertinya kok Tuhan, aku sudah tunggu lama sekali tapi sepertinya kok belum terjadi sesuai dengan apa yang aku harapkan. Saudara pejamkan matamu, taruh tangan di dadamu. Sampaikan sekali lagi kepada Tuhan. Sampaikan sekali lagi kepada Tuhan saat ini. Hamba berdoa Tuhan. Anak-anakmu menyampaikan apa yang menjadi beban di hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menolong. Terima damai sejahtera dari Tuhan. Terima damai sejahtera dari Tuhan. Perlahan-lahan engkau merasakan ada damai sejahtera di hatimu. Perlahan-lahan engkau sedang merasakan kekuatan baru dari Tuhan. Perlahan-lahan engkau makin mantap. Kalau engkau datang bersama suami istri, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anakmu. Kalau engkau datang bersama dengan sahabat, pegang tangan sahabatmu. Oh Tuhan tolong Bapa. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka terima kekuatan baru. Rasakan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Buka hatimu, alami damai sejahtera, sukacita. Tempat di mana engkau berdiri, Tuhan sedang menjamah. Tuhan sedang menjamah. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami menerima sesuatu yang luar biasa. Kami terima sesuatu yang baru. Kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Kami percaya kami tidak takut, tidak bimbang. Kami percaya Engkau meneguhkan semua yang sudah Engkau percayakan. Kami taruh hidup kami untuk mengerjakan dengan segenap hati kami. Dan kami akan melihat tahun depan 2024. Hidup kami lebih baik. Keluarga kami lebih bahagia. Tubuh kami lebih sehat. Pelayanan kami lebih berdampak luar biasa. Koinonia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan. Semua yang mengerjakan ini, kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai. Kami percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah mengalami hal yang baru yang luar biasa dan yang percaya, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan duduk.